Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya saudara Tuhan akan selalu ada beserta dengan kita. Mari sama-sama kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua kata yang kita perlu selidiki di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kata marah dan yang kedua adalah kata sabar. Nah, kalau saya perhatikan baik-baik, kata marah dalam bahasa aslinya Bapak Ibu itu adalah yang pertama artinya panas hati. Ya, jadi marah itu menandakan orang itu lagi panas hati, dan marah itu juga punya arti yaitu murka atau geram. Dan yang paling saya cukup unik, ternyata marah itu dalam bahasa aslinya punya arti racun Bapak Ibu. Mari simak baik-baik. Saya dari pengertian ini saya bisa menyimpulkan orang yang marah tidak bisa disamakan dengan orang yang sedang menegur, memberikan bimbingan atau nasihat seseorang dari jalan yang salah pada sebuah kebenaran. Karena orang yang marah itu dia sedang panas hati. Orang kalau panas hati Bapak Ibu tentu sikapnya tidak akan memperlihatkan kebijaksanaan. Tapi kalau orang itu masih bisa menasehati, meskipun sebuah teguran yang keras, tetapi dia betul-betul memberikan kedisiplinan, dia menegur, dia memberikan bimbingan yang baik, maka itu bukan kategori marah. Karena marah itu sendiri ternyata itu adalah satu sikap di mana memperlihatkan kondisi hati yang tidak dalam keadaan yang baik. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita selidiki apa yang dimaksud dengan marah ini. Nah, kalau kita lihat di sini, marah ini juga punya pengertian murka atau geram. Orang kalau sedang murka, sedang geram, maka dampaknya dia pasti melukai orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau Bapak Ibu lebih dalam lagi dilihat, ternyata kata marah ini juga punya arti racun. Jadi Bapak Ibu, marah ini bisa juga membuat hidup orang yang sedang marah ini menjadi tidak sehat. Karena ini sebuah racun bagi dirinya. Nah, mari Bapak Ibu simak baik-baik. Kalau seandainya saya dengan saudara ingin menjalani hari-hari ini dengan ketenangan, ya kita tidak mau hidup kita susah, sulit menghadapi setiap hal, maka Bapak Ibu harus memiliki sikap kebalikan dari marah, yaitu sabar. Nah, kalau saya perhatikan kata sabar dalam bahasa aslinya punya pengertian yaitu lamban untuk marah. Tapi saya lebih menarik lagi karena ternyata kata sabar dalam bahasa Ibrani itu juga punya pengertian kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara ingin melihat hari-hari saudara baik, marilah jadi orang yang sabar. Saudara harus betul-betul menanggalkan atau saudara harus menghindari keadaan hati yang panas. Saudara harus betul-betul untuk lamban di dalam saudara marah. Itulah orang sabar. Orang sabar itu lamban untuk marah. Dan dia dikategorikan orang yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita betul-betul merindukan kehidupan kita hari-hari ini, menjalani hari-hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, mari stop marah, tetaplah sabar. Sebab itu saya percaya ketika saudara bisa mengendalikan emosi saudara, saudara adalah orang yang paling kuat di dalam perjalanan hidup ini. Amin.